ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha i'talafa. Al-hadis. Yang saya muliakan pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Abrar, Abinal Kiram, guru kita Kiai Haji Abdul Khatim, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal. Yang saya muliakan segenap para kiai, para habaib, para guru-guru, para ulama, para ajangan, wabil khusus dua qori kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi, juga Syekh Rajib Pandi, yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, wali santri dan santriawan santriawati yang saya cintai, khusus yang paling saya hormati tukang salon. Tukang salon. Ya. Dari tadi saya hadir gak ada yang menghormati tukang salon. MC gak menghormati, termasuk Abi gak menghormati tukang salon. Sebenarnya malam ini yang hebat bukan korinnya, bukan kiainya, tapi tukang salonnya. Betul gak? Kalau tukang salon ngambek dimatiin sound system, Syekh Rajib ngaji ngerowok, dia yakin. Doakan tukang salon mudah-mudahan sehat, biar masuk surga. Jangan salon sangat bagi dua yang aing sih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam moga tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, Rajab telah pergi meninggalkan kita. Sya'ban tinggal menghitung hari. Ramadan bau-baunya udah kecium. Pokoknya nengetin Ramadan mah gampang, asal di TV banyak iklan sirup juga udah mau puasa. Kalau di TV banyak iklan Ramayana udah mau lebaran berarti. Ini 3 bulan yang dahsyat, 3 bulan yang istimewa, yang khusus Allah berikan buat kita sebagai umat baginda Rasul. Kenapa khusus Allah kasih buat kita? Karena kita ini umat terakhir, umat yang rada sengket. Di mana sengketnya? Ibadah ogah, maksiat doyan, baca Quran kadang-kadang, ngomongin orang tiap hari, tapi pelebah mati pengen ke surga. Betul dah? Betul dah? Allah tahu kita paling hobi sama yang namanya dosa. Makanya Allah kasih kita 3 bulan yang istimewa. Kata baginda Rasul, Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasul, Ramadan bulan khusus buat kita sebagai umat baginda Nabi. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal. Makanya kalau 3 bulan ini kita manfaatkan dengan baik, 3 bulan ini kita manfaatkan dengan ibadah kepada Allah, maka keluar dari Ramadan bagaikan bayi yang baru lahir ke alam dunia, tidak punya dosa sedikit pun. Alhamdulillah. Nah, 1 Rajab dengan perintah sholatnya. Dan sholat ini salah satu sarana buat kita membersihkan diri dari dosa. Makanya pelembah ibadah ini, pelembah sholat ini harus saling mengingatkan. Satu sama lain harus saling mengingatkan. Kalau dalam satu rumah ada orang yang gak sholat satu, maka yang gak sholat itulah yang mencegah keberkahan yang Allah berikan kepada isi rumah tersebut. Makanya harus saling mengingatkan. Kalau bapak punya bini gak mau sholat, tegur. Ditegur masih gak mau sholat, ancam, mau ceraiin loh. Entah juga dia rajin sholat, dia takut jadi janda. Ibu punya suami gak mau sholat, tegur.
Ditegur nggak mau sholat, ancam, nggak gue bagi. Nih. Tapi kadang-kadang dalam satu rumah ada aja yang mau sholat mas satu, betul nggak? Ada yang lakinya rajin sholat, bininya males. Ada nggak yang gitu? Ada yang bininya rajin sholat, lakinya cules. Ada. Ada yang suami istri rajin sholat, anak nggak mau sholat. Ada. Laki bini anak rajin sholat, mantu kagak mau sholat. Ada. Wih, serba ada ya. Komplit, betul nggak? Awas, harus saling mengingatkan. Urusan ibadah ini harus saling mengingatkan. Insya Allah orang yang rajin sholat, Allah jamin semua kehidupannya bahagia dunia akhirat. Ya Rabbal, jangan jauh-jauh lihat guru kita Habibul Kiram, Habibul Khatib. Ya, beliau tidak punya gaji bulanan, tidak punya gaji bulanan, tapi bisa ngegaji guru-guru. Kalau ngandelin bayaran anak-anak sekolah, anak-anak santri, saya tahu sendiri santri gimana bayarannya. Kadang-kadang ada yang 2 bulan numbang, ada yang 6 bulan nggak bayaran. Tapi kayaknya tidak berisik. Tapi alhamdulillah guru-guru semuanya terjamin. Betul nggak? Kenapa? Tadi ibadahnya rajin. Lihat guru-guru, jangan kiai dah. Di kampung ibu aja nggak pernah kita ngeliat berita di TV ada ustadz mati kelaparan. Kalau ada mendingan berhenti jadi ustadz. Ustadz mah badannya sehat-sehat, lihat saya rajin, hukummu habis sehat. Ustadz di kampung saya ada ustadz badannya kurus, rajin puasa berarti. Tapi nggak pernah puasa, cacingan kali. Atau bawaan hidup kali seperti itu. Berkah ustadz, nah rezekinya ada aja, betul nggak? Tanya Abi Batu. Abi itu kemarin waktu musim corona 2 tahun, mohon maaf, yang kerja banyak yang ngejerit gara-gara dipecat. Yang kerja ngejerit dipecat, yang dagang ngejerit bangkrut. Lihat kiai, lihat ustadz, sama. Ya saya 2 tahun saya rajin memblokir di rumah kayak toko basah. Nggak ada panggilan kori, tapi kan alhamdulillah rezeki mah ada aja. Nggak ada panggilan kori, nggak ada panggilan ceramah, yang mati rada banyak. Kan lumayan, kali nyolatin cepet. Seminggu 5 orang ya yang mati, gope sedang lah. Betul loh, Bu? Ini berkah sama. Makanya alhamdulillah, makanya satu konsekuensinya satu, ikuti perintah Allah, tinggalkan larangannya, Allah akan jamin semua kehidupan kita. Alhamdulillah. Rajab. Yang kedua, Sya'ban. Dengan nisfu Sya'bannya. Catatan amal kita setorin sama malaikat selama setahun, buka lembaran yang baru. Makanya nisfu Sya'ban itu dianjurkan baca Yasin 3 kali. Baca Yasin kemarin. Kalau santri jangan ditanya, udah pasti yakin saya mah. Walaupun baca Yasin sambil tidur kadang-kadang. Ya santri ya. Santri paling hebat tuh santri, Bu. Dia mah di WC bisa tidur. Santri tuh di WC masih bisa tidur. Hebatnya santri, nggak ada yang punya ilmu kayak santri. Di WC pules, di WC subuh masuk ke kamar mandi, lama kirain mau mandi, katanya pules. Santri mah jadi tanya nih, ibu-ibu nih, orang tua muridnya nih, baca Yasin kali malam di rumah. Baca Yasin dah. Baca Yasin berapa kali? 3. Yasin pertama kita minta sama Allah, niatnya buat kekuatan iman dan Islam kita. Yasin yang kedua niatnya buat kesehatan badan kita. Yasin yang ketiga niatnya buat banyak rezeki, biar banyak duit. Sebab modal hidup mah bahagia dunia akhirat cukup dengan 3. Iman kuat, badan sehat, duit banyak, cukup segitu juga. Sya'ban yang ngajarin kita, betul enggak? Cukup 3 doang, iman kuat, badan sehat, duit. Salah satu aja ada yang hilang, belangsak itu. Iman kuat, duit banyak, badan yang nggak sehat, no. Di rumah sakit Mitra Usada loh. Betul? Badannya sehat, imannya kuat, duit kagak ngablak, sengsara ini. Bener? Loh, serajin-rajinnya Ustadz sholat duha 8 rakaat, tahajud tiap malam, usaha kagak, dagang kagak, tetep aja belaksa. Bisa disiram air jemuran sama bini, betul betul. Betul? Duitnya banyak, badannya sehat, imannya yang kagak kuat, neraka urusannya. Na'udzubillahi min. Nah, nih Sya'ban nih. Mudah-mudahan catatan amal kita baik semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran, kata Allah. Kata Rasulullah. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya dicolek api neraka. Amin ya Rabbal.
Saya tanya sama ibu, senang mau Ramadan? Senang mau Ramadan? Kenapa senang? Hah? Wah, ada yang jawab THR, ada yang jawab baju. Senangnya macam-macam ya. Datangnya senang datangnya Ramadan itu bukan harus dulu petasan sebanyak-banyaknya. Senang datangnya Ramadan rubah diri kita. Yang tadinya ibadah jarang-jarang, datang Ramadan lah makin rajin ibadahnya. Yang tadinya baca Quran jarang-jarang, mau Ramadan rajin baca Qurannya. Ini ciri orang yang senang datangnya bulan Ramadan. Dia tingkatkan amal ibadahnya, maka haram jasa dari colek api neraka. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya siapin diri kita dari sekarang menyambut Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Satu, iman sama Allah. Kalau imannya kuat, Ramadan bukan pertamanya doang kita ibadah, kesononya rajin. Ini mohon maaf Kiai, mohon maaf saya. Biasanya iman kita nih datang Ramadan pertamanya doang tegere-gere. Ramadan pertama nih, ntar malam taraweh, sore anak suruh keramas semua. Ayo keramas, emang apa ntar malam taraweh, besok puasa. Keramas doang, puasanya kagak. Kita makan datang Ramadan biasanya ibadahnya angat-angat teh kotok, pertamanya doang tegere-gere. Ramadan pertama mah azan Isya belum, masjid udah penuh. Tarawih pertama, azan Isya belum, masjid udah penuh, musola agak muat. Ada lagi yang hebat mah, ngentem tempat. Sejadah doang diantarin, orangnya pulang. Betul enggak? Betul? Entar ayo ke sononya, ya, rek mah. Isya udah lewat, tarawih udah beberapa orang, ada alasannya, betul? Makanya iman kita dari sekarang kita perkuat. Biar datang Ramadan, puasanya ibadahnya nggak anget-anget kotor. Biar sampai akhir Ramadan kita masih mau ibadah sama Allah. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Yang kedua yang harus kita persiapkan ilmunya. Kenapa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Rajin puasanya, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tanpa ilmunya mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Mohon maaf Kiai, banyak orang yang hafal pembatalan puasa, tapi jarang ada orang yang hafal pembatalan pahala puasa. Betul nggak? Puasa mah puasa, tapi mulut mah masih ngomongin orang. Nggak batal puasanya ngomongin orang mah, yang batal pahala puasa. Makanya besok ibu kalau lagi puasa jangan mau ngomongin orang. Kalau ada tetangga yang ngajakin ngerumpi, jangan dijawab, mendingan jawab sama Al-Quran. Ustaz saya kan nggak bisa ngaji, saya nggak hafal. Yang hafal aja apa kek, kulu juga nggak hafal Ustaz. Ikro juga nggak hafal Ustaz, mati mendingan. Hei, satu huruf kita baca Quran, pahalanya 10. Apalagi Ramadan, dilipat gandakan sama Allah. Udah, nggak bisa baca Quran, yang hafal aja udah ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Alif 10, alif ba 20, alif bata sajid gocap sedang. Mau maghrib alif bata sajid bengok lumayan. Jadi ada tetangga datang ngomongin orang, tetangga saya lakinya nggak pulang-pulang, alibatan saja. Mana anaknya masih pada kecil, bodo amat, alibatan saja. Kawin lagi kayak lakinya, iya kali, alibatan saja. Udah begitu aja, pahala banyak, dosa kagak dapat. Habis puasa, gila alibatan saja. Begitu lebaran, orang kemana alibatan saja. Dari mana alibatan saja? Awas, betul nggak? Cari ilmunya. Masalahnya mohon maaf, puasanya orang berilmu sama puasanya orang awam beda. Puasanya orang berilmu itu benar-benar ngikutin anjuran Rasul. Awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 1 sampai 10 Ramadan itu rahmat Allah. Orang yang berilmu dia kejar rahmat Allah, rajin ibadahnya, rajin baca Qurannya biar dapat rahmat Allah. Kita orang awam, Ramadan pertama yang kita pikirin bukan rahmat Allah, yang kita pikirin pembukaan. Betul nggak? Apalagi mama, jam 7 pagi udah beli timun suri. Padahal kan maghrib masih jauh tangi. Itu timun ditaruh di dapur, asal ke dapur dilihat dipencet dicium. Belanja ke warung balik lagi ke dapur ngeliat timun dipencet dicium, ampe lodot. Jam 8 beli kolang kaling buat ngolak, jam 9 beli tape, jam 10 beli pisang buat temennya kolang kaling, jam 4 udah ngabuburit keliling apa yang dibeli.
bala-bala, bihun, goreng risol, bakyak, semua dibeli. Setengah 6 di meja penuh makanan semeja. Sama kolak udah ngincer aja, ntar lu maghrib gua embat sama mangkok-mangkoknya. Orang berilmu mah nungguin maghrib megang tasbih sambil zikir. Kalau udah megang Quran sambil baca Quran. Kita mah orang awam nungguin maghrib megangin remote. TV diganti lagi. Mana yang ajar duluan? Kadang-kadang emak sama anak ribut berebutin remote. Kata anaknya, mak, si Upin aja udah duluan. Diganti MNC lagi iklan, emaknya ngomel, lama dia mah. Yang cepet STP. Diganti STP, Ustadz lagi kultum, anaknya dendam, makan tuh ajan. Ceramah dulu kapan ajannya. Datang bapaknya, diganti RCTI, pas ajan. Kata bapaknya, no yang benar mah gua. Lu salah semua. Emaknya nggak mau kalah, diganti STP, no STP juga ajan. Anak sama, no si Upin juga ajan. Dulu nyeblon. Di TV mah ajan satu, ajan semua. Di TV yang ajan belum beres, kolak udah bisa mangkok. Yang ajan belum selesai, baru Allah belum apa belum apa, baru Allah itu baca doa buka puasa kan kayak orang kesurupan, baru Allah doang kolak semangkok, timun suri segelas, gorengan sepiring, beres aja di TV, la ilaha illallah. Emaknya jawab, bapaknya paling gede, giliran aja isya nggak ada angka kayak Manggarai. Betul nggak? Tuh orang awam tuh, sampai ke terawih ngomongin pembukaan. Nih empok di rumah masuk ke musola, ketemu tetangga nanya, empok udah buka? Udah tahu udah isya. Masih puasa ya? Bukan apa kok bala-bala. Dia di mana? No warung si Jenal. Dia di sana sambilnya cewera. Kalau kan juga nggak manis. Atau kok beli di sono di warung si Indul sambil sampai mendok. Bisa nanti tarawih masih ngomongin sambal bala-bala. Ya Allah, ya Karim wa auzatuhum maghfirah 11 sampai 20 Ramadan ampunan Allah. Orang berilmu mah makin rajin baca Qur'annya, makin rajin zikirnya. Kita mah orang awam 10 sampai 11 Ramadan sampai 20 udah nggak mikirin pembukaan, udah nggak mikirin timun juga udah pada sakit. Diperban sama lakban. Timun kayak orang jatuh dari motor. Impus habak sekalian. Apa yang kita pikirin? Baju buat lebaran. Apalagi emak-emak yang udah punya baju, renjenya bukan main, asal buka lemari, lihat baju baru jajalin lagi. Datang tetangga ke rumah nanyain baju, jajalin lagi. Sampai ke taraweh-taraweh yang ngomongin baju. Betul nggak? Tuh, wa akhiruhu idkum minan nar. Orang yang berilmu mah akhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan dia jarang di rumah, lebih sering di masjid, lebih sering di musola, ibadah sama Allah. Beda sama kita orang awam, lebih sering di rumah daripada di masjid. Kecuali bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak lebih sering di masjid 10 hari terakhir Ramadan, jarang di rumah sebab bininya belum kebeli baju. Kalau di rumah dompetnya dulu. Kita mau orang awam udah nggak mikirin pembukaan, udah nggak mikirin baju lebaran, udah kebeli walaupun kredit. Apa yang kita pikirin? Kue buat lebaran. Waduh, sibuk mak. Kue apa yang dibikin, segala akar kelapa dicongkelin. Kamu di Roberem ada kue pembohong, kue satu. Namanya kue satu juga toples gue. Nih di Roberem ada kue kembang sama kayak di Kedaung. Itu kue bagaikan dua sejoli yang seia, sekata, senada dan seirama. Susah senang selalu bersama. Satu BK biji ketapang sama temennya GGS degetas yang keras serem jadah. Atau hati-hati makan degetas di lomo-lomo doang. Masukin lagi ke toples. Ada yang enak mah bener enak lah. Kadang-kadang ini mohon maaf nih, kadang-kadang nyiapin tamu kalengnya mah biskuit dalam juga kertas. Jangan suka ngebohong. Kalau mau nyiapin kertas, kalengnya toples saya yang bening. Jangan toples biskuit ngebohongin tamu aja. Masalahnya Kiai Abi saya pernah ketipu. Enak gue bener lah. Saya main ke rumah teman daerah Pakuaji sana, itu dikasih kopi susu. Di depan kaleng banyak nih, kaleng biskuit. Nih, highland saya tingkat tinggi nih. Biskuit celupin ke kopi kan enak. Terus segitu saya buka, saya kegetas.
Mana tuan rumah ngeliatin aja, ayo Ustaz makanin, mau nggak mau gue tanggung jawab. Gue udah mau buka, gue harus makan. Padahal mah hati saya ngomong keras itu keras. Jadi tuan rumahnya ngeliatin, ayolah saya ambil aja satu, saya gigit, beletak mah. Keras. Tuan rumahnya melek, gue lepene, gue kolong meja. Udah amat disebutin. Aduh, dari situ kok kalau saya lebaran ke kampung-kampung, kalau ke kampung-kampung di lebaran, kalau ada kaleng biskuit tinggal langsung saya buka. Ini saya kasih ilmunya biar gak ketipu, cukup saya aja korbannya. Jadi kalau besok lebaran ke rumah orang, ada kaleng biskuit, jangan langsung dibuka, perhatiin tutup kalengnya. Kalau tutup kalengnya bersih, bening, itu isinya asli 100% biskuit. Tapi kalau tutup kalengnya berminyak, jangan coba-coba. Ini teka-teki buat kita. Kalau nggak begatas, biji ketapang, kalau nggak rengginang. Tapi kalau tutup kalengnya bakarat, terus diganjel kertas, udah nggak salah lagi dalamnya. Jipang, yakin. Tahu jipang kan? Jipang tahu? Yang kalau kita ambil satu temen yang ikut, itu kadang-kadang jipang ngemaluin gua sih, aku jipang. Saya makan hobi saya hobi mau jipang, ambil satu, yang ikut 3. Misalkan mau buat tambahan sama tuan rumah. Aduh. Udah kita mah jangan mikirin itunya lah. Yang penting mah kita mah puasa aja. Makanya cari ilmunya dari sekarang. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kalau santri mah udah nggak usah dibilangin, nggak usah diajarin santri mah. Dia mau buka puasa ya codotan terus baca Quran. Ntar habis taraweh pasaran, terus habis sahur baca Quran. Udah santri mah. Untung ya pokoknya orang tuanya. Kenapa untungnya? Atau anaknya yang baca Quran, emaknya kebagian pahalanya. Makanya besok ngapo mau puasa nih, mau puasa uang jajannya rada banyak kan ya santri ya. Jadi begitu aja iya tadi mau melongo aja. Bersyukur anak pesantren itu bersyukur lagi punya apalagi nuntut ilmu agama itu bersyukur lagi jihad berarti anak. Adapun keluarga mau jadi kiai enggak itu urusan Allah. Betul enggak? Betul enggak? Oh anak saya mondok 6 tahun kiai tapi keluarga jadi ustadz, itu manasib. Tapi setidaknya dia punya ilmu agama, dia punya rem, dia nggak salah jalan. Betul? Mohon maaf. Kalau nggak kita didik dari kecil dengan ilmu agama, kalau nggak kita pasukan anak ke pesantren, zaman sekarang repot. Kenapa saya bilang repot? Zamannya nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ngedidik anak rada gampang. Kenapa? Karena racunnya belum banyak. Sekarang kita ngedidik anak sulit. Kalau bukan pesantren di mana lagi? Kenapa saya bilang sulit? Sekarang kebanyakan racun. Mana racunnya? Elektronik. Betul? Betul? Gak bisa dipungkiri sudah. Memang sudah zamannya seperti ini, gak bisa kita pungkiri. Tapi kita yang jadi orang tua harus benar-benar teliti mendidik anak. Harus benar-benar keras mendidik anak. Di rumah aja gak terkontrol sama kita. Anak main HP aja. Tapi di pesantren gak ada anak yang main HP. Di pesantren mah gak boleh. Betul gak bu? Betul gak bu? Aman anak ibu. Yakin saya mah aman. Lihat berita di luar, gangster. Betul? Geng motor. Itu anak-anak kemarin sore. Cuma anak kelas 3 SMP. Kebenaran saya punya teman orang BIN, Badan Intelijen Nasional. Itu kenapa yang mereka bisa membuat seperti itu? Kenapa bisa seperti itu mereka? Karena sering mereka lihat apa game online yang ada di HP. Dan game online itu rata-rata ribut. FF, ML. Itu rata-rata mainnya ribut, perang. Masuk ke otak dia, masuk ke hatinya, yang pada akhirnya ingin mempraktekkan seperti itu. Dan dia punya grup di IG, dia punya grup di medsos. Ayo main kata-kataan, perang, tempur. Itu jadi permasalahan. Zaman dulu kan gak ada kayak begitu, betul gak bu? Zaman dulu gak ada gangster-gangsteran. Zaman saya kecil, anak kecil zaman dulu tuh hidupnya kompak. Kenapa? Karena HP gak ada, gak banyak racun, sopan-sopan. Kita pengen depan lewat orang tua aja, bongkok-bongkok. Misi mah tumpang lewat. Anak sekarang ada yang begitu? Ada yang begitu? Kalau bukan santri jarang. Santri lewat depan orang tua sopan. Depan gurunya juga jalannya mundur. Santri malah peduli di belakang empang los. Santri mah sopan. Coba anak bukan santri, emak bapak lagi duduk, bapaknya lagi ngopi, anak lari apa kata nggak kopi bapak. Bapaknya sampai ngomel, anak setan. Kopi belum diminum, mentendang aja melu. Anak yang ngomong kalau setan bapak apa? Betul nggak?
Betul. Anak zaman dulu tuh hidupnya enak-enak, ya Allah ya Karim. Kita ngajarin anak zaman dulu nggak gampang, apa nggak susah, gampang. Sama orang tua sopan, sama orang tua takut. Betul nggak Bu? Betul nggak? Coba lihat anak sekarang, jangankan takut sama orang tua, sama setan udah gak ada takutnya. Makanya 2022 setan udah gak ada harga dirinya. Kadang-kadang suka kasihan gue sama setan. Jadi dulu mah kita paling takut sama setan. Saya aja nih kalau pulang aja sama emak jangan suruh ngelayap, jangan ngelayap. Emang kenapa mak? Dibawa kolong kopek tuh. Anak sekarang gak ada yang takut sama kolong kopek. Kolong kopeknya juga udah gak ada, kemana kali fungsinya? Karena sama setan banyak yang hilang. Ya. Jadi zaman dulu ibu tahu gak kunang-kunang? Kunang-kunang yang pantatnya nyala, tahu? Dulu banyak kan di kampung kita. Sekarang ada nggak? Kemana? Tuh bingung kan lu? Aslinya ya Allah ya Karim. Makanya kalau bukan dengan agama dididik anak sekarang, dengan apa lagi? Repot kita. Zaman dulu nggak ada gengser-gengseran. Anak aja zaman dulu tuh hidupnya kompak, makan aja bareng-bareng pepadangan. Bener nggak? Tuh kayak santri, pakai daun-daun nggak ada, pakai plastik. Kadang-kadang plastiknya di mana, nasinya di mana, atuh makannya di keramik. Santri dulu anak-anak makan bareng-bareng. Sekarang ya Allah ya Karim lebih cenderung anak kita main di rumah. Makanya kalau bukan pesantren, di mana lagi tempat buat ngedidik akhlak anak-anak kita dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Makanya bersyukur yang anaknya pesantren. Mending aja punya anak pesantren mah bisa ngaji. Ntar kalau kita mati ada yang bacain Quran. Betul nggak Bu? Betul nggak? Iya, makanya jangan takut-takut. Pesantren lah usah, saya nggak punya biaya, Allah yang jamin. Yakin kita sama Allah. Ini mohon maaf, kadang-kadang keyakinan kita kurang sih sama Allah. Kalah keyakinan kita sama ayam. Lihat ayam yakin dengan rezeki Allah. Ayam, tahu ayam? Ayam perempuan. Dia kalau nelor sendiri, ngeremin sendiri, mana ayam nggak punya laki. Ayam lakinya PA, lihat ayam jago. Bininya lagi ngeram, lakinya sibuk nyariin janda. Bertelur 16, celeng 4, tinggal 12. Hidup semua. Pagi-pagi digiring sama emaknya ke kebun, emaknya ngorekin sampah, anaknya makanin. Dapat 6 bulan, anaknya udah pada gede, emaknya bertelur lagi. Begitu aja seterusnya. Nggak pernah kita ngeliat ayam nyuntik KB. Yakin sama rezeki Allah. Ini kadang-kadang kita kurang yakin sih lah. Ustaz saya mau pesantren, anak nggak punya biaya. Allah yang jamin. Anak ibu pesantren, Allah kasih kelancaran rezeki buat orang tuanya. Amin. Ya Rabbal. Makanya anak yang banyak tapi pesantrennya semua. Jangan tanggung-tanggung anak mah. Yang banyak 20. Waduh, sobek ya ibu belum mah. Mendingan aja anak banyak lah. Saya nggak mau banyak anak lah, 2 aja, cewek 1 cowok 1. Mending kalau 2 bener semua. Kalau edan semua, coba kalau 20 edan 5 tinggal 15. Jadi celeng 10 tinggal 10. Mending aja Bu anak 20, mah tetangga juga kan yang berani ribut sama kita. Yang ribut sama dia, emang kenapa mah anak enggak kira-kira 20, belum mantunya udah 40. Biasanya 40, habis kita diikutin orang CRT. Ada calon lurah anak 20, 1 anak bocah, lumayan 20 anak 1 juta, baru 1 calon, belum 5, udah 5 juta nih. Ya, betul enggak? Tapi bisa ngaji semuanya, alhamdulillah. Orang tua lagi sekarat, anak bisa ngaji, ada anak yang bacain Quran, ada anak yang ngajarin kalimat thayyibah. Indah, bahagia orang tuanya. Meninggal orang tuanya, anak bisa ngaji, anak paham agama, dikirimin terus doanya buat orang tuanya. Alhamdulillah.